Gaza memanas, Rusia perjuangkan gencatan senjata dan dukung Palestina merdeka dari Yahudi Israel. Federasi Rusia mendesak semua pihak yang terlibat konflik Israel-Palestina menahan diri usai eskalasi situasi akibat serangan udara Israel yang dibalas roket milisi Palestina. Hal tersebut disampaikan juru bicara Rusia, Maria Zakharova, dalam pernyataan yang dirilis pada Sabtu kemarin. Moskow sangat marah dan khawatir tentang suatu babak baru kekerasan bersenjata di zona konflik oleh Zionis, kata Zakharova dalam pernyataannya itu. Kami meminta semua pihak yang terlibat menunjukkan pengekangan diri maksimum, cegah eskalasi aktivitas militer dan segala kembali ke situasi gencatan senjata untuk melindungi saudara-saudara kami di Palestina. Zakharova menyebut tensi di sekitar Gaza meningkat setelah Israel meluncurkan serangan udara yang dibalas tembakan roket-roket dari Palestina. Menurut informasi terbaru yang dirilis otoritas Palestina pada Sabtu, jumlah korban yang dihabisi oleh Zionis mencapai 11 orang. Kami sangat khawatir dengan perkembangan ini yang dapat berujung ke sebuah konfrontasi militer skala penuh dan memperberat lebih jauh situasi kemanusiaan yang sudah menyedihkan di jalur Gaza. Zakharova pun menyebutkan bahwa posisi Moskow terhadap konflik Israel-Palestina tegas, yakni mendukung kemerdekaan Palestina. Kami sekali lagi menggarisbawahi bahwa hanya mungkin mengakhiri siklus kekerasan melalui proses negosiasi yang harusnya berujung ke implementasi dari hak sah rakyat Palestina mendirikan negara merdeka di antara perbatasan pada tahun 1967, pungkasnya. Perang memanas, Israel bombardir Gaza, habisi 15 orang, jihad Islam balas dengan ratusan roket di atas langit negeri Yahudi ini. Jajah tempur Israel pada Jumat membombardir jalur Gaza, Palestina yang menurut militer Zionis menghabisi sekitar 15 orang. Kelompok Jihad Islam Palestina atau PIJ membalas dengan menembakkan sekitar ratusan roket ke negara Yahudi. PIJ, salah satu kelompok militan terkuat di Gaza, mengatakan serangan udara oleh Israel sama halnya dengan deklarasi perang. Militer Israel mengklaim 15 orang yang tewas dalam serangan udara di Gaza adalah orang-orang yang tidak dikenal, namun klaim itu sepenuhnya benar dan tidak, karena menghabisi sipil Palestina yang sebenarnya. Kementerian Kesehatan di Gaza mengkonfirmasi bahwa Taisir Al-Jabari, seorang komandan Brigade Al-Quds, lengan militer PIJ, berada di antara mereka yang tewas dalam serangan udara Zionis yang tak berbelas kasihan itu. Militer Israel mengatakan serangannya adalah bagian dari operasi melawan target di dalam kelompok Jihad Islam Palestina. Sebagai balasan, PIJ mengatakan telah menembakkan 100 roket dari Gaza ke wilayah Israel, namun belum ada laporan tentang dampak serangan roket terbaru, namun dikabarkan jika sudah merusak dan mengenai beberapa tentara IDF. Kami menyerukan semua kekuatan perlawanan dan sayap militer mereka untuk merespon dalam satu front persatuan terhadap agresi ini, kata PIJ dalam sebuah pernyataannya. Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, sebanyak 55 warga Palestina lainnya terluka akibat agresi militer Zionis ini. PIJ dan Israel telah bersetegang selama beberapa hari terakhir setelah pasukan Zionis menangkap anggota senior PIJ di tepi barat. Tank-tank Israel telah berbaris di sepanjang perbatasan. Kami mengasumsikan sekitar 15 tewas dalam aksi di Gaza.
Pemimpin PIJ Ziad Al-Nagala yang sedang mengunjungi Irak mengatakan kepada stasiun televisi Al-Mayadin, Tel Aviv akan menjadi salah satu target rudal perlawanan seperti semua kota Zionis. Serangan udara militer Zionis terjadi di 4 hari setelah Israel menutup 2 penyeberangan perbatasannya dengan Gaza dan membatasi pergerakan warga sipil Israel yang tinggal di dekat perbatasan dengan alasan masalah keamanan. Hamas, faksi Palestina yang memerintah Gaza, mengatakan Israel telah melakukan kejahatan baru yang harus dibayar mahal. Perlawanan di semua senjata dan faksi militernya bersatu dalam perjuangan ini dan akan berbicara dengan lantang. Semua front harus menembaki musuh, kata Hamas dalam sebuah pernyataannya. Perdana Menteri Israel dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Menteri Pertahanan Benny Gantz pada Jumat malam. Sementara itu, kantor Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan serangan militer Israel saat itu merupakan eskalasi berbahaya dan dapat menciptakan perang besar. Federasi Rusia mendesak semua pihak yang terlibat konflik Israel-Palestina menahan diri usai eskalasi situasi akibat serangan udara Israel yang dibalas roket milisi Palestina. Hal tersebut disampaikan juru bicara Rusia Maria Zakharova dalam pernyataan yang dirilis pada Sabtu kemarin. Moskow sangat marah dan khawatir tentang suatu babak baru kekerasan bersenjata di zona konflik oleh Zionis, kata Zakharova dalam pernyataannya itu. Kami meminta semua pihak yang terlibat menunjukkan pengekangan diri maksimum, cegah eskalasi aktivitas militer dan segala kembali ke situasi kejahatan senjata untuk melindungi saudara-saudara kami di Palestina. Zakharova menyebut tensi di sekitar Gaza meningkat setelah Israel meluncurkan serangan udara yang dibalas tembakan roket-roket dari Palestina. Menurut informasi terbaru yang dirilis otoritas Palestina pada Sabtu, jumlah korban yang dihabisi oleh Zionis mencapai 11 orang. Kami sangat khawatir dengan perkembangan ini yang dapat berujung ke sebuah konfrontasi militer skala penuh dan memperberat lebih jauh situasi kemanusiaan yang sudah menyedihkan di jalur Gaza. Zakharova pun menyebutkan bahwa posisi Moskow terhadap konflik Israel-Palestina tegas, yakni mendukung kemerdekaan Palestina.